Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan AA Project. Dan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara merekam layar di laptop MacBook. Nah, tentunya sebelum kita akan mencoba bagaimana merekam layar di MacBook, kita perlu referensi tentang apa itu screen recording dan manfaatnya apa saja untuk kita. Nah, screen recording atau fitur untuk merekam tampilan layar menjadi sangat populer selama pemberlakuan WFH atau bekerja dari rumah. Banyaknya kegiatan baik itu rapat maupun pembelajaran online atau perkuliahan online atau bisa juga seminar, workshop yang dilaksanakan secara online, itu membuat kita terkadang masih merasa ketinggalan untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, pada fitur screen recording ini menjadi sangat berguna karena sesi rapat ataupun kegiatan yang dilaksanakan secara virtual atau secara online tadi masih bisa kita rekam dan kita dapat menontonnya kembali atau melihatnya kembali, baik itu di rumah atau di kesempatan lain yang kita mungkin punya waktu banyak untuk lebih fokus, atau mungkin ketika kita merasa perlu untuk melakukan pemahaman yang lebih dalam terkait materi rapat, seminar maupun perkuliahan online tadi. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa melakukan screen recording di MacBook? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, screen recording di MacBook ini sebenarnya sudah ada fasilitasnya yang namanya aplikasinya adalah QuickTime Player. QuickTime Player ini merupakan aplikasi yang sudah ada atau sudah menjadi bawaan dari MacBook, tapi dengan syarat MacBook itu sudah menggunakan iOS versi Mojave atau level yang lebih tinggi dari itu. Nah, QuickTime Player sudah bisa kita dapatkan di sana. Nah, bagaimana mengaktifkan atau menggunakan QuickTime Player ini? Tentunya kita pertama harus buka dulu aplikasinya, bagaimana caranya. Nah, kebetulan saat ini saya sedang menggunakan QuickTime Player untuk merekam layar ini ya. Jadi sudah bisa kita lihat di sini ada QuickTime Player. Biasanya atau pada laptop-laptop MacBook ketika itu baru kita gunakan, QuickTime Player-nya tidak muncul di sini. Nah, untuk mendapatkan QuickTime Player-nya kita klik Finder, kemudian masuk ke menu aplikasi dan kita cari QuickTime Player di sini. Ya. Contohnya ini, kita double klik. Oke, kita double klik pasti akan QuickTime Player-nya akan ditempatkan pada menu bar seperti yang ada di bawah ini. Nah, menu bar ketika kita klik, kita akan klik. Nah, ini tampilannya seperti ini. Sebenarnya tampilannya ketika ini tidak sedang digunakan, tampilannya adalah sebagai berikut. Ini kita lihat di sini di screenshot ini bahwa QuickTime Player ini bisa kita gunakan untuk merekam video, bisa untuk merekam audio, dan bisa kita gunakan untuk merekam layar. Nah, kalau kita sudah gunakan merekam layar, secara otomatis juga dia bisa merekam audio maupun video. Nah, ketika
menu ini kita pilih ya, new screen recording ini sudah berwarna buram karena sedang kita gunakan. Maka tampilan sebelum setelah itu kita klik, tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kalau bagian ini adalah QuickTime Player untuk melakukan screenshot atau tangkap layar diam ya. Kalau ini tangkap layar bergerak atau ya seperti video pada umumnya ya, atau memang video dalam bentuk video. Nah, kalau ini adalah tangkap layar atau screenshot keseluruhan layar. Artinya keseluruhan layar dari laptop kita. Kemudian ini pilihan untuk menangkap layar pada Windows tertentu atau Windows yang kita pilih. Kemudian ini menangkap layar untuk area yang kita pilih. Sementara ini adalah rekam layar yang bergerak atau dalam bentuk atau dalam format video untuk keseluruhan layar yang ada di layar. Ini dibuat sebagai video, apapun gerakan di dalamnya akan direkam dalam bentuk video. Sementara ini merekam untuk sebagian yang kita pilih yang perlu kita simpan sebagai video. Oke, kita tutup ini. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, maka apapun itu akan terekam. Misalnya ini, bisa saja kita mungkin membuat tutorial pada aplikasi tertentu. Misalnya aplikasi apa ya, ya katakanlah ini Movavi Video Converter ya. Ini salah satu aplikasi untuk mengkonversi video dari format yang lain ke format yang lain ya. Tetapi tentunya hari ini kita tidak sedang belajar Movavi ya, tetapi belajar QuickTime Player yang bisa saja kita gunakan untuk membuat tutorial mengenai video converter ini. Karena biasanya tutorial yang berhubungan dengan aplikasi akan lebih mudah untuk dipahami kalau sambil kita berikan animasinya atau langkah-langkahnya secara real time seperti ini ya. Nah, keunggulan dari screen recording seperti ini atau merekam layar ini tentunya kalau misalnya pada kegiatan-kegiatan seperti seminar atau kuliah yang menggunakan platform atau aplikasi lain, biasanya kita harus butuh izin dari admin atau dari moderator yang menjadi host dari kegiatan itu. Dengan screen recording ini kita tidak perlu meminta izin, kita bisa merekamnya dari perangkat kita sendiri melalui screen recording. Nah, tentunya selain yang tadi ya, selain untuk rekam seperti kegiatan-kegiatan kuliah, seminar, workshop, dan rapat, kita juga bisa gunakan untuk merekam tutorial seperti yang disampaikan tadi. Bukan hanya aplikasi seperti kayak aplikasi untuk olah video tadi, ya bisa saja kita gunakan untuk merekam tutorial, misalnya menggunakan Excel, bagaimana cara menggunakan Excel, atau mungkin ada tutorial terkait penggunaan Excel di dalam keperluan-keperluan tertentu ya. Apakah itu menghitung keuangan dan lain sebagainya ya. Apapun yang bisa dijalankan menggunakan Excel. Atau mungkin juga bisa kita gunakan membentuk video tutorial dari PowerPoint. Misalnya ada PowerPoint yang sudah kita siapkan dan kita ingin buatkan videonya
walaupun sebenarnya PowerPoint sudah bisa mengubah file PowerPoint ke dalam bentuk Excel, ke dalam bentuk video, tapi biasanya itu butuh setting yang perlu setting yang luar biasa, karena ada beberapa yang harus kita sesuaikan. Nah, dengan QuickTime Player ini langkah-langkah seperti itu tidak perlu lagi, dan tentunya hari ini kita juga tidak sedang belajar bagaimana membuat PowerPoint menjadi video. Nanti pada kesempatan berikutnya saya akan mencoba membuat video tutorial mengenai PowerPoint ini agar bisa kita buat dalam bentuk video. Nah, itu saja tentang screen recording. Jadi apabila screen recording ini sudah selesai, kita tekan tombol ini, berarti rekaman sudah selesai. Dan ketika ini kita tekan, maka secara otomatis QuickTime Player ini akan memainkan kembali screen recording yang sudah kita lakukan. Secara otomatis dia akan putar kembali dan akan disimpan file itu berdasarkan tanggal dan jam di mana kita melakukan screen recording, dan akan disimpan di bagian desktop dan akan muncul di layar sini, yang nantinya bisa kita buka dengan aplikasi pemutar video apa saja, ya, VLC atau aplikasi-aplikasi lain yang bisa memainkan atau memutar video, ya. Dan tentunya video itu pun bisa kita edit sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan kita apabila kita merasa ada hal-hal yang perlu kita lakukan editing, ya. Jadi sekali lagi QuickTime Player ini fungsinya merekam apa saja yang ada di layar, ya. Dan ini sangat cocok bagi kita untuk kita gunakan dalam membuat tutorial, terutama tutorial yang berhubungan dengan cara kerja dari sebuah aplikasi. Nah, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk share tutorial ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe pada video kali ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita masih bisa bertemu pada tutorial yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.